Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau setiap minggu kita bisa bertemu di dalam PDKT Online ini. Biarlah hari demi hari, waktu demi waktu, semua kita semakin cinta Tuhan, semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, mari saya undang kita semua untuk bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya dalam apapun setiap kondisi kami boleh senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar daripada setiap kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berdoa. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Hari ini, sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Judul kali ini saya ambil dari penggalan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di dalam sharing firman kali ini, kita akan coba memilah ayat ini ke dalam 3 bagian, dengan harapan agar nanti para pendengar PDKT Online dapat menarik pelajaran penting dari masing-masing poin yang hendak disampaikan oleh Yakobus. Saya percaya firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yakobus ini ditujukan untuk kita semua,
termasuk saya tentunya, untuk bisa bersama-sama belajar tentang sebuah hikmat ataupun prinsip hidup yang kelak akan membuat siapapun kita menjadi berhasil di dalam membangun suatu hubungan maupun relasi, baik itu di dalam dunia sekuler maupun dunia pelayanan yang bersifat rohani. Kita akan bahas mulai dari yang pertama. Prinsip pertama yang diajarkan oleh Yakobus, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Bagi kebanyakan orang pada umumnya cenderung untuk lebih banyak berbicara daripada mendengar, dengan anggapan bahwa di saat berbicara, seseorang dapat mengutarakan isi hatinya, sedangkan di saat mereka mendengar, seseorang hanya menerima informasi dari lawan bicaranya. Padahal mungkin saja kita lupa kalau salah satu kunci keberhasilan di dalam hubungan sosial itu dimulai dengan mendengarkan. Mengapa demikian? Sebagai contoh, terjadinya suatu konflik di dalam hubungan biasanya dikarenakan karena salah satu pihak tidak mau mendengar pendapat lawan bicaranya terlebih dahulu dan selalu beranggapan bahwa dialah yang paling benar, sementara yang lain salah. Lalu, di saat sesuatu nantinya tidak terjadi sesuai dengan keinginan orang tersebut, biasanya orang tersebut akan bereaksi keras dan berujung kepada kemarahan. Kemarahan kerap kali merugikan kita, apalagi di saat kita marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati lawan bicara kita. Bercermin pada hal demikianlah, sehingga kita perlu untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Di dalam Lukas 10 ayat 38-42, di saat Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, di situ Marta lebih memilih untuk sibuk melayani, namun Maria memilih untuk diam di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di saat Marta mulai mengeluh akan saudaranya, lalu Yesus membela Maria dengan jawaban bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Yesus rindu agar kita lebih banyak untuk mendengarkan. Berikutnya, prinsip kedua yang hendak diajarkan oleh Yakobus adalah hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Sebuah penelitian mengatakan bahwa setiap orang, baik itu pria maupun wanita, mampu mengeluarkan ribuan kata dalam sehari. Bahkan bagi wanita, bisa mengeluarkan sampai dengan 20.000 kata per hari, lebih banyak dibandingkan pria yang rata-rata bisa berbicara sampai 7.000 kata per hari. Jika kemampuan ini kemudian diarahkan secara positif, tentu akan menjadi sebuah kebaikan. Namun, apabila tidak dikontrol dan malah diarahkan untuk hal-hal yang negatif, hal ini tentu bisa-bisa membuat dunia kacau. Sebuah peperangan antar negara bisa saja terjadi saat salah satu pemimpin negara salah ngomong ataupun salah berbicara. Bahkan, orang bisa jadi depresi, bahkan berakhir pada bunuh diri karena dikata-katain atau saat mendapatkan bulian dari orang lain. Seringkali tanpa kita sadar, bicara yang terlalu banyak juga berpotensi membuat seseorang itu berujung kepada mempermalukan dirinya sendiri karena ucapan yang tidak pantas maupun provokatif yang tidak sengaja keluar dari mulut seseorang. Yesus mengajarkan sesuatu kepada kita mengenai perkataan di dalam Matius 12 ayat 35-37. Mari kita baca bersama, dimulai dengan ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Oleh sebab itu, marilah kita belajar
untuk cepat mendengar dan lambat dalam berkata-kata, karena hal tersebut akan menjauhkan kita dari munculnya konflik di dalam membangun sebuah hubungan. Prinsip ketiga, sekaligus prinsip terakhir yang hendak diajarkan oleh Yakobus adalah hendaklah kita lambat untuk marah. Pertanyaannya, bolehkah kita marah? Tentu saja, sebagai orang yang tidak sempurna, boleh saja kita marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Sebab di saat marah, pada umumnya emosi manusia tidak terkendali. Dan di saat emosi inilah, manusia bisa melakukan apa saja. Apalagi di saat kuasa iblis masuk, nah, ini dia yang bisa menimbulkan banyak malapetaka. Sebagai contoh, di Alkitab kita bisa lihat seperti Kain, Musa, Absalom, dan Saul merupakan contoh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan, sehingga akhirnya melakukan kesalahan yang fatal dan berakibat buruk terhadap dirinya sendiri. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 26-27 menyampaikan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oleh sebab itu, Yakobus pun dalam suratnya kembali mengingatkan kita untuk lambat untuk marah. Karena amarah manusia yang meluap-luap tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Janganlah kita terburu-buru untuk marah, karena kemarahan yang terlalu sering dan tidak terkendali akan merusak hidup kita, bahkan menghancurkan masa depan kita dan orang lain. Dan tentu saja hal ini akan merugikan banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Janganlah kita terburu nafsu untuk marah ketika kita tidak sependapat dengan orang lain, atau ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sharing firman di dalam surat Yakobus hari ini, yang pertama bahwa ada kalanya kita harus berbicara, namun ada juga saat di mana kita harus menjadi pendengar yang baik, yang mampu mendengar dengan cepat sebelum menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa ataupun terburu-buru untuk menuduh orang lain. Hati yang cepat mendengar akan membuat kita mampu untuk melihat dengan lebih jelas permasalahan dari sudut pandang orang lain, sehingga bisa menghindarkan kita dari amarah yang berlebihan yang nantinya bisa merusak diri kita sendiri dan menyakiti orang lain. Pesan firman pada hari ini tentunya juga berlaku di saat kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana ada waktunya bagi kita berbicara untuk menyatakan permohonan kita kepada Tuhan, ada waktunya juga bagi kita untuk berdiam diri di kaki Tuhan, mendengarkan tuntunan dan arahannya. Namun jangan lupa bahwa ada juga waktunya untuk kita untuk bertindak dan melakukan setiap perkataan yang kita dengar dari Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang saat itu sering sekali mengeluh kepada Tuhan, dan mereka lupa bahwa berseru-seru tidaklah cukup. Diperlukan sebuah tindakan nyata berdasarkan apa yang sudah Tuhan katakan. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini bisa memberkati semua Sobat DCA Ministry dimanapun berada, sehingga di dalam setiap apapun hubungan ataupun relasi yang kita jalani dan bangun selalu berhasil dan berkenan bagi Tuhan. Sekian sharing firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi Sebab Kau Besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
beri kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan di dalam PDKT online ini Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan boleh cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberkati setiap daripada hubungan Tuhan, setiap daripada relasi yang kami bangun, baik itu relasi di dalam dunia pekerjaan kami Tuhan, maupun relasi dalam dunia pelayanan Bapa. Biar melalui setiap hidup kami Tuhan, nama Tuhan Yesus senantiasa semakin dipermuliakan. Kami juga terus-menerus Tuhan tidak jemu-jemu berdoa, menopang setiap daripada teman-teman kami Tuhan, maupun saudara-saudara ataupun kerabat kami yang hari ini mungkin Tuhan sedang masih dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mereka senantiasa seturut dengan hendak Tuhan boleh menerima jawaban atas setiap pergumulan demi pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.